syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, lanjutan daripada larangan bagi orang, ya bukan hanya orang mukmin sebenarnya, tetapi seruan ini ditaksiskan pada orang mukmin untuk tidak memakan harta dengan ilegal, ya secara batil, yang mana batil ini sudah ditafsirkan dengan berbagai makna. Dan larangan itu bukan hanya makan, tapi juga makna-makna lain yang sifatnya menguasai. Jangan makan harta secara ilegal, maksudnya juga jangan simpan secara ilegal, atau jangan jual secara ilegal, atau jangan bersedekah dengan harta yang ilegal itu. Jadi disebut makan karena itu adalah tujuan yang paling utama dari memiliki harta, yaitu makan. Selebihnya juga masuk dalam makna jangan kamu makan. Selanjutnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi kabair, dosa besar, ma tunhauna anhu, yang dilarang oleh Allah, maka Allah katakan nukaffir ankum sayyi'atikum, dengan kebaikan-kebaikanmu itu kami, kata Allah, akan menghapuskan keburukan-keburukanmu. Artinya akan memaafkan keburukan-keburukanmu, dalam artian bahwa kebaikan kita ini semoga bisa menghapus keburukan. Karena kita ada dua, hari-hari kita berbuat baik, juga hari-hari barangkali kita berbuat jahat. Maka jika dominan lebih banyak kebaikan kita, semoga kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan kecil kita. Tapi kesalahan yang besar Allah tidak menghapus serta-merta dengan hanya lantaran kita beribadah. Karena itu membutuhkan proses ibadah atau taubat secara khusus. Dalam ayat ini dijelaskan, in tajtanibu kabaira. Pertama kita menemukan kata kabair dari kata kabirah, dari kata kabara. Kabaranya kan divariasi, berubah macam-macam. Akbar, maha besar. Kabir, sangat besar. Kabair, besar-besar, maksudnya dosa besar dalam pengertian ayat ini. Jadi ada istilah dosa besar. Istilah dosa besar adalah istilah dalam Al-Quran. Maka kita menyebutnya dengan dosa besar. Kalau ada dosa besar, berarti ada lawan kata, yaitu saghair, dosa kecil. Benarlah bahwa dosa itu dibagi dua, dosa besar dan dosa kecil. Dan yang membagikan itu langsung dari teks ayat. Kena tahu bagi-bagi oleh ulama ya. Memang ada dalam teks ayat. Jangan kita nanti memungkiri atau tidak percaya. Panena dosa rayu, nah dosa rayu. Atau kadang-kadang kita tidak mengakui adanya dosa kecil, panena dosa ubud. Nah, jadi ada dosa besar, ada dosa kecil. Kedua pembahagian itu
disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sama seperti penyebutan bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah disebutkan di dalam hadis. Man sanna hasanatan, itu menunjukkan bahwa bid'ah ada yang hasanah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, menunjukkan ada yang namanya bid'ah dalalah. Keliru kalau hanya diakui bid'ah itu dalalah, tidak mengakui ada bid'ah hasanah. Keliru kan? Keliru juga jika diakui semua bid'ah itu hasanah tanpa mengakui adanya bid'ah dalalah. Maka Imam Syafi'i menulis dalam kitabnya Al-Bid'atu Bid'atani. Bid'ah itu dua, dalalatun wa hasanatun. Ada dalalah, ada hasanah. Siapa yang bagi itu bid'ah dibagi dua? Ya Nabi yang membaginya, karena Nabi menyebutnya dalam hadis. Kata-kata dalalah ditemukan dalam hadis, kata-kata hasanah ditemukan juga dalam hadis. Entah bagaimana, ada di antara kita yang enggan, hana bagi-bagi, pokoknya menyo bid'ah kapre beulah neraka beliau. Nyan menurut katanya. Sementara menurut Nabi tidak menyebutkan demikian. Jadi kagluwa katanya anak panah. Nah, jadi jangan lancang. Maksudnya jangan melampaui Nabi. Ada hasanah, ada juga dalalah. Nya urun laki belau hadis lah. Menyona hadis hasanah ku belau, ku dah belau hadis Nabi. Memang ada di dalam hadis itu. Enggak usah penawaran jual beli. Dia teruk tingkatnya angku tu. Teruk tingkatnya sombong. Nya menyona hadis ku belau. Jadi jangan menganggap hadis ini sebagai media transaksional. Jadi kan untuk belau hadis ni. Yang menyona hadisnya ku belau. Baik agaknya lah. Jadi hadis itu ucapan Nabi yang mulia. Baik. Dan hana toko pulau hadis. Benda. Di sini ada jual hadis. Hana ya dia. Jadi fairness, kita fair saja. Kalau memang itu ada, ya ada kita katakan. Kalau memang tidak ada, jangan bilang tidak ada dulu. Cari dulu. Siapa tahu kita yang belum ketemu. Berapa tahun kita mengaji? Mungkin belum ketemu. Baru tabu mungkin di pelotun. Coba ngaji 15 tahun. Boleh jadi ketemu. Olong kalung buat 15 tahun. Mungkin belum ketemu. Coba ngaji 17 tahun. Mungkin ketemu. Jadi baik awal tak perah. Hana ayan. Matabuhnya yang kata lop hana. Rata hadis talop hana. Tentang kabih mendum hai talop. Padahal hanya beberapa hadis. Baik. Jadi in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, apa yang dilarang untuk melakukan itu, ijtinabu syai'i al-muba'idah anhu wa tarkuhu janiban. Wal kabiratu ma kabbara wa adzama minadz-dzunub. Yang gehun dengan dosa besar atau kabirah, jamaknya kabair tadi, apa yang besar resikonya, apa yang besar azabnya. Jadi azab kita ini diberikan oleh Allah juga dengan mengukur berat atau ringannya kesalahan. Hanya sama mandu madzhab oleh Allah. Ada perbedaan, ada variasi. Kalau ini dosanya, ini azabnya. Kalau begini dosanya, ini azabnya. Jadi hanya sama hukuman, sama seperti tingkat kesalahan ya yang dihukum dalam sebuah pengadilan. Diputuskan, divonis, ini kesalahannya, maka ini hukumannya. Yang hanya sama aja, hanya sama. Yang rayu, yang ubud. Pencuri mana? Hanya pun rayu dah api. Dia icu mana gak tahu. Yang ubud icu kesalahan, vonisnya. Pencuri yang lain-lain yang besar, berat icu. Kalau berat icu, tiba berat. Yang mana icu. Jadi sesuai dengan tingkat kesalahan.
sebegitulah Allah mengazab hambanya. Lalu kenapa disebut dosa besar? Karena besar azab, karena besar resiko, besar uqubah. Uqubah itu akibat, yang kita terjemah bahasa Indonesia akibat dari kata bahasa Arab aqabah, uqubah. Waqila ya, famin dzalika ma rawa an Abi Bukrah qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengenal lebih lanjut istilah dosa besar, bukan hanya di dalam ayat ini, tapi juga Nabi menyebutnya dalam hadis istilah dosa besar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Abi Bukrah, qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu waktu kami berada bersama Nabi. Faqala, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain, dan juga syahadatuz zur. Adakah anda, kata Nabi, ingin ku beritahu dosa besar? Bala, oh ya perlihat Rasulullah, tolong informasikan. Maka Nabi memberi jawaban, dosa besar itu al-isyraku billah, syirik kepada Allah, berada pada urutan pertama. Dan jika seseorang itu syirik sampai meninggal dunia belum sempat taubat, maka dosa itulah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri yang menyebutnya, yaitu innallaha yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni, tidak akan mentolerir dosa syirik, dan Allah mengampuni selain itu walaupun dosanya juga dosa besar. Karena dosa syirik ini berkaitan dengan iman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah adalah urutan dosa nomor 1. Dan jika sampai meninggal dia masih dalam keadaan syirik, Allah tidak mengampuninya. Tapi jika sebelum meninggal dia sempat beriman pada Allah, menghilangkan syiriknya itu, Allah mengampuninya. Fayaghfiru liman yasha. Allah mengampuni orang-orang yang Allah mau mengampuninya. Allah melihat keperluan kita hamba. Kata taubat, kata mubae wasace, menangis sesedu-sedunya di hadapan Allah, menyesal semenyesal-menyesalnya, bertaubat setaubat-taubatnya, memperbaiki sebaik-baiknya, Allah berkenan mengampuninya itu. Tapi tidak untuk syirik kalau dia sampai meninggal masih di luar mukmin. Berarti istilah al-kabair dalam hadis juga, di samping tadi dalam ayat. Selanjutnya Nabi menyebutkan wa uququl walidaini, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Walidaini intinya adalah orang tua kita, tapi juga dibalik daripada orang tua kita juga bisa bermakna kepada orang tua. Hanya ngurung tuha lawan ke ngurung tuha. Makna walidaini yang sebenarnya orang tua kita, ayah dan ibu kita. Tapi juga kita bisa bahasa Aceh temerka ke. Nyan temerka ngurung tuha apa kamu lihat menang kira-kira. Itu bagian daripada murka juga, walaupun itu bukan orang tua kandung kita. Mula-ulo bahasa Aceh. Maka orang tua mesti dihormati. Maka dalam hadis disebutkan bahwa Allah akan memberikan rahmat, kasih sayang selama kita memberikan kasih sayang sesama. Man la yarhamus nas la yarhamullah. Siapa yang tidak menyayangi orang, tidak menyayangi manusia, Allah tidak menyayanginya. Siapa yang menyayangi man fil ardi, maksudnya menyayangi yang di bumi ini sesama manusia,
Allah menyayangi kita. Jadi nah hadis, siapa manusia yang menyayangi di bumi akan disayangi oleh yang di langit. Yang baik tak terjemah Tuhan di langit. Yang di langit ini maksudnya yang maha tinggi. Maha tinggi itu bentuk kalimat kinayah kepada Allah sebagai kiblat wajah. Maka kiblat wajah itu disebutkan di langit. Semoga kita disayangi oleh yang di langit. Maksudnya disayangi oleh Allah, bukan Allah alamatnya di langit. Dan hadis itu diambil oleh sebahagian, itu dikatakan ya kan, kamu tahu itu hai langit. Yaitu siapa yang menghormati manusia di bumi, maka dia akan dihormati mamfis sama katanya. Kan betul itu han di langit katanya. Tidak, ini kan wajah daripada kiblat. Lagi kiblat kita nyolong doa. Dalam doa kiblat tangan mesti ke atas. Maka kan Allahu Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Ta'ala itu Allah yang maha tinggi. Baik jamaah sekalian. Jadi yang kedua, uququl walidaini. Ukuran durhaka kepada kedua orang tua sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran pada surah Bani Israel, wala taqul lahuma uffin, jangan kamu katakan atau uf atau bahasa Aceh kepada kedua orang tua kita. Jangan kita katakan itu. Juga jangan untuk orang tua yang lain. Gumayu oleh orang tua yang lain juga hanjit takun walaupun dimaksudkan itu orang tua kandung kita. Aman di orang tua orang lain ke hanjit karena ada sifat tenggang rasa. Tanya kita carut orang lain. Ya tak tenggang rasanya, ini carut tanya bakian. Ya kan tenggang rasa. Jamun nak purno pino nasin. Entah bagaimana sudah kena gatip nanta buka-buka li. Pada jamun dajak kula SMP Gupurno P4 ada P4 dulu. Saya teringat betul. P4 itu salah satunya kita harus tenggang rasa. Tenggang rasa artinya tarasa apa yang irasa lego tenggang rasa. Bagaimana kalau orang membuat itu untuk kita? Sakit enggak? Sakit. Berarti begitulah kalau kita buat untuk orang lain. Kiban menyangkutnya pelaku lego. Menan ke hati tak pelaku gop tanya itu tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Nyen butir-butir purno zaman butir-butir P4 artinya waktu dijelaskan nilai-nilai Pancasila bagus karena di sana ada nilai-nilai yang betul-betul ada di dalam ayat Al-Quran. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Baik pupu yang galak taju kegop pupu yang galak atau pegot taju kegop pupu yang galak taju. Hana tinggal ke punya goi pegot agaknya lebah juga dia akan merasakan seperti itu. Kiban dapat sagop. Ni pak sagopnya kiban. Sakit. Oh betul dapat sagop. Kiban ikeng tanya sakit. Mana ke ada keng gop. Kiban dapat atai premeh tanya. Mana ke atai tak premeh gop. Itu namanya tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi nilainya dalam Al-Quran dunia. Termasuk salah satunya adalah pada bab yang sedang kita bahas. Ulang, sekurang-kurang uququl walidain adalah mengatakan kepada orang tua dalam ayat fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dan jangan kamu hardi kedua orang tuamu. Hana tak sama orang si dengan orang lain. Hana tak sama orang si dengan ngon tu. Baik secara bahasa, secara pegahawa, verbal ke, atau secara tindakan. Maka menyajamun nino kan kejahatannya kan hanya kejahatan aksi ke. Juga ada kejahatan verbal. Kejahatan tanyo juga dengan kejahatan babah. Padahal hana luka urang dekun, tapi dengan kejahatan verbal melukai perasaan. Maka wate urang dihukum kan hanya salah bak gepebut, juga salah bak gepegah, disebut dengan ujaran kebencian.
Padahal tahu ujar kebenciannya kan hana luka ke urangnya, ke hana itu biak darah ke. Dah carut urang hana itu biak darah. Dah carut urang oh mengkaile darah. Aduh baik carut le tajai ke darah nah. Tapi perasaannya yang berdarah, maka itu menjadi delik hukum sekarang ini. Disebut dengan pengaduan terhadap ujaran kebencian. Yang karena halang ayat Quran. Hari ini baru kita istilahnya sering terungkap ujaran kebencian. Kupru aja ke kau, kupu yang galak buat Facebook dibaca oleh orang-orang. Orang lain kai kem, kai pulau-ulau, kai eje-eje. Iganya malah gitu. Tahan malu dia sendiri. Karena dipublikasi di media. Cerah aja orang kapu. Ada kan cerah. Cerah aja orang kapu ke kau. Tulis lagi di media-media. Orang-orang membaca, menertawakannya. Iganya kabar kata kete. Ini juga kejahatan verbal, kejahatan mulut kita, kejahatan bicara. Nah, yang selanjutnya juga termasuk syahadatuz zur. Kita memberikan kesaksian yang palsu, tidak valid. Padahal sudah depu dan, tak perah juga depu. Padahal muta dan, tak perah juga Padahal hanai cok, tak perah juga nai cok. Abang katanya kalau pakai kesaksi. Ini qaulaz zur. Ini ucapan yang membuat orang lain korban. Maka menjadi saksi itu semoga tidak mengorbankan orang lain. Silakan menjadi saksi. Berpahala jika gara-gara kita naik saksi tegaknya kebenaran hukum. Menyoalkan tanya saksi tak pegah sebenarnya selamat orang lain yang memang mesti selamat atau orang lain tidak terzalimi, kita saksinya berpahala sekali karena saksi kita menjadi acuan keputusan hukum. Nyokan dengan kita naik saksi justru kita bohongi persidangan misalnya, justru kita kelabui korban misalnya, mutamahlah maka hancurlah orang itu. Jangan mengorbankan orang yang sudah korban itu. Jadi korban itu korban igaknya. Pertama korban tuduhan, yang kedua korban oleh saksi palsu lagi. Syukurlah hari ini ketika ada tudingan-tudingan kepalsuan dihadirkan yang namanya saksi ahli. Betul ya, dihadirkan. Ini apa betul videonya sebenarnya? Coba ahli elektronika. Betul video ini atau ini editan? Itulah saksi ahli. Menyogaknya nak ilmu ke pegah ke nyan editannya. Nya pandainya kata pupuk-pupuk gambar, dia harus memberi kesaksian dengan benar. Atau dia mengatakan saya tidak tahu, ini pun saya tidak punya ilmu misalnya. Juga dia mengatakan sebenarnya. Jadi pakan yang dipegat oleh Nabi termasuk dosa besar karena di sana banyak menjadi orang lain korban, dikorbankan oleh suatu yang tidak sesungguhnya. Maka pertama oleh Nabi nyan dosa raya. Pakan dosa raya karena dia akan menanggung resiko yang besar. Tetapi kejadian sekarang banyak, tapi hadis Nabi sudah 15 abad yang lalu. Maka Nabi itu tahu apa yang terjadi masa yang akan datang. Itulah yang sering saya katakan, min khalfihi ka amami ru'yatun sabatat. Ke ngalikut deuh nekalan saban uro lumah nyata. Itu bahasa kinayah, bukan makna sebenarnya. Nabi tahu apa yang terjadi jauh sebelum Nabi dilahirkan. Dan Nabi mengetahui jauh ke depan pada saat Nabi sudah tiada bersama kita. Jadi Nabi gutupu yang kau likut yakun min khalfihi. Nabi gutupu yang terjadi di masa yang akan datang yakun amam. Maka pegang dalam nadam min khalfihi ka amam ru'yatun sabatat. Ikun bak mdiki mulut kan. Kemudian juga untuk menjelaskan adanya istilah kabair, dosa besar. An Anas ibni Malik, ada hadis yang lain dari Anas bin Malik. Qala
Zakara lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kabair. Nabi pernah menyebutkan kepada kami yang namanya itu kabair, dosa besar. Faqala, beliau bersabda, asyirku billah, seperti tadi, wa uququl walidain, seperti tadi, wa qatlun nafsi. Hadis tadi tidak ada, hadis sekarang ada, berarti tambah lagi. Membunuh jiwa manusia, yaitu membunuh jiwa manusia yang tidak hak, sebagaimana firman Allah, wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haq. Jangan kamu membunuh jiwa manusia, jangan kamu membunuh manusia itu kecuali kamu membunuhnya dengan patut, dengan hak, dengan boleh. Jadi ada yang boleh kita membunuh, ya ada, disebut dengan hukum qisas. Ini kan membunuh maksudnya, hukuman mati kan membunuh kan, tapi yang membunuh dengan hak, artinya membunuh dengan memang harus dibunuh, patut itu, seperti vonis hukuman mati. Berarti larangan membunuh adalah larangan membunuh yang tidak patut, yang di luar daripada putusan pengadilan. Kalau itu putusan pengadilan, ini dia hukuman mati seperti di Arab Saudi, itu membunuh dengan hak, patut. Lagi semengun bak buat jahatnya nak ilah si, nak kecuali si. Tanya hanya semengun, nak kecuali si. Tanya hanya pah urang, nak kecuali si. Tanya hanya sumalai urang, nak kecuali si. Tanya hanya pegah gegap, nak kecuali si. Mandumnya nak kecuali, cuman melihat di mana penempatannya. Kapan kecuali boleh membunuh manusia? Ketika pengadilan menghukum dan memvonis mati, hukumannya adalah dihilangkan nyawa. Walaupun mati meninggal, tetap juga dengan kudrah Allah Ta'ala. Kudrah Allah Ta'ala yang meninggal. Menyohana kudrah Allah Ta'ala meninggal, adik takoh-koh, tapi tetap meninggal. Itu takluk kudrah dalam ilmu tauhid. Kapan kita boleh menyebutkan aib seseorang? Ada kecuali. Suami menyebutkan aib istrinya di depan pengadilan dalam kasus rumah tangga. Ketika diproses oleh mahkamah syariah, kenapa bapak menceraikan istri bapak? Kenapa bapak mau berpisah dengan istri bapak? Alah, hanjil pegah. Enggak, punya hanjil pegah, kamu hanya proses. Oh buka, gue pegah. Nyan gue pegah bak tempat yang patut gue pegah. Kan bak jambu jaga, agak duk, agak pegah. Ini namanya berbicara dengan tempat yang patut. Demikian juga suami, kenapa? Atau sebaliknya, gue cerita tanya. Nyan gue kun gue pegah aib bak tempat yang gue izinkan. Jadi nyan mandum na kecuali. Selanjutnya, jadi menghilangkan. Ada ayat juga, ada ayat Al-Quran yang lain. Siapa yang membunuh seorang saja manusia, fakaan nama, maka orang itu seolah-olah telah membunuh semua orang. Tidra tapua hurung dengan karena putusan pengadilan. Nyan dalam pandangan Allah Ta'ala katanya kalau dia tapua hurung man sabah nyandung. Walaupun tidra ke dia hurung tapua, maka membunuh itu konsekuensinya adalah dosa besar. Adakah orang-orang yang sudah membunuh dosa besar? Walaupun ya agak boleh agaknya. Berangkah agaknya. Drawung ke mati buat jero agaknya. Tantang hayu agaknya kan? Mbak. Tu uro kiran justru dia menanggung dosa besar. Bahkan dalam agama kita dilarang membunuh makhluk yang bernyawa tanpa sebab. Baik tak pegah hurung le. Binatang saja haram dibunuh kalau itu tanpa sebab dan tanpa hajat. Dah contoh jin membunuh dengan hajat. Membunuh lipan, limpun, membunuh puyan kala di rumah kita ada limpan, itu berbahaya, berpotensi digigit saat orang tidur pulang kamu supit. Maka limpun tapoh karena tak khawatirkan bahaya. Tapoh kala jengking, tapoh asaya pungo dan sebagainya.
Saya pungo ya tikap urang. Ibu dah urangnya ikap saya pungo lam. Pungo-pungo doai. Nyanjik po. Karena itu dianggap berpotensi mafsadat. Artinya membawa mudarat atau hal yang sifatnya menciderai kita. Tapi binatang-binatang yang hana salah hanya tepoh, maka haram hukumnya buang kencing di dalam lubang-lubang tanah karena di sana ada penghuninya. Dajak tanya, tak tarik cerak luar, tak semprot jula ruhung tanah. Lanjut, karena di sana ada masyarakat lain. Nah masyarakat ini, yaitu masyarakat semut. Karena semut tidak pernah mengganggu kita juga. Punya tempat sidau mai ganggu tengok ho aja yang malam. Mi pegak terapat sidau. Pana urang takap. Anda kerja le dia. Ide mau dile sidau. Tapi syukur Allah memang sudah membuat demikian. Binatang tidak menggigit manusia. Naga urang kap le rimong itu kagak bare na rimong. Kagak lautan gede karena di sana memang tempat hidup harimau. Naik ikap le rimong urang ya ciwa kaya. Memang hana ya ciwa kayanya. Maksudnya urang ikap le rimong pubuk kerja oleh tengah gele. Pubuk je ya illegal lodging. Ya ciwa bak kaya. Hayu ciwa gede. Maka ikap le rimong wajar. Tapi yang rimong ya pegak rapat ramai-ramai ya dajak uluk semua ya. Tapi akak urangnya hana. Itu Allah yang setting demikian. Dan lain-lain. Kemudian kita melihat di sini bahwa banyak juga hal-hal lain yang sifatnya itu masuk dalam ranah kabair, dosa-dosa besar. Juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sampai beberapa selain daripada itu, selain syirik tadi, juga ada sihir. Musihir na urang. Sim salabin kertas je kepeng tetanung umblau kaje kertas lao menang kira-kira itu dosa besar sihir atau ilmu-ilmu hitam lah yang sifatnya itu bisa membawa mudarat kepada manusia walaupun mudaratnya atas izin Allah. Apakah diguna-gunai hana izin Allah hang kenang sit maka ladang urang beuh yakin je hana apa yakin udengakah darang tak kapruh urang lain nya cik kapruh leung gekeun ju kapruh ju tak hugop ka kapruh ju perle ana apa ke angin becut gepruh hana kenang yang na lepi ya pakan Allah hana gepi izin nya kejep nya beuh hana pun udengakah darang tak kapruh cipruh leung makasihlah kadiru becut hampir kipah angin kenanghan karena tidak takluk kudrah iradah Allah. Tetapi manusia ini Allah berikan apa yang dia minta. Ilaka yang bro, Pakan urang je berbuat sihir. Padahal itu kan membahayakan orang lain. Pakan deman je dia buat sihir karena dia juga minta pada Allah. Karena Allah Maha mampu memberi, Allah berikan. Cuman yang dia minta itu adalah keburukannya. Bila Allah. Karena kahawa kebil Allah. Jadi sihir itu juga bahagian daripada dosa besar. Nya payah baca sihir. Maknanya hana bari, beran baca sahur, kan mungkin dosa sahur kan. Sihir. Wa qatlun nafs lagi bunuh haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang tidak hak, tidak patut. Dan juga ada yang lain wa akli malil yatimi, memakan harta anak yatim sebagaimana ada ayat khusus la ta'kulu amwalal yatima. Dan juga wazina, dosa besar. Apa ini lagi nih? Wa qadful muhsanat, menuduh perempuan baik. Perempuan baik, dia orang berbuat baik, lalu kita tuduh supaya namanya itu runtuh. Urang god tuduh bro kan bro wa masyarakat. Bully istilahnya. Jadi bahasa Aceh ibarat tapu kuto nama baik orang lain, pencemaran nama baik. Nah, tuduhan itu bahagian daripada menjatuhkan seseorang.
Jika ada perempuan yang baik, ke laki-laki hana pegahli. Karenanya kada yang sensitif kan urinang. Ada perempuan hamil, memang hamil kan? Le hamil suaminya itu hilang. Le hamil suaminya hilang. Datang orang jahat, dia itu berzina. Enggak ada suami dia itu, tapi dia sudah hamil. Dia akan menerima resiko gara-gara bunuh tuduhan. Maka tercemarlah nama baik dia. Jadi pencemaran nama baik masuk dalam salah satu dosa besar. Ketika hari ini menjadi delik hukum di negeri kita ini, bahwa orang yang mencemarkan nama baik seseorang bisa dihukum ka'awaina di dalam hadis Nabi. Ya, baik. Demikian insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lain. Mohon maaf, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.